Kegelapan melanda dunia. Virus COVID-19 atau virus corona menciptakan masa pandemi di seluruh dunia. Cabin fever merebak di semua pelosok dunia. Pandemi COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan. Refreshing menjadi sesuatu yang diperlukan di tengah masa pandemi ini, supaya cabin fever teratasi. Cabin fever adalah suatu kondisi emosi atau perasaan sedih yang muncul akibat terlalu lama terisolasi di dalam rumah atau tempat tertentu. Merasa terputus dari dunia luar, penyebab munculnya cabin fever. Gejala cabin fever bisa muncul dan terasa seperti kegelisahan, turunnya motivasi, mudah tersinggung, mudah putus asa, sulit berkonsentrasi, pola tidur tidak teratur, tidak sabar, merasa sedih dan depresi. Ada 5 tips praktis yang dapat kita coba lakukan bila kita berada di rumah saja, yaitu 1. Membawa dunia luar ke dalam rumah. Bukalah jendela kamar dan hiruplah udara segar. 2. Buatlah rutinitas. Bangun pagi hari, bekerjalah sekalipun di rumah dan tidak lupa pula untuk beristirahat. 3. Menjaga komunikasi dengan sahabat, teman, dan saudara, baik yang jauh atau yang dekat. 4. Ekspresikan sisi kreatif dan lakukan hobi yang selama ini tidak sempat dilakukan. 5. Berolahragalah dan berjemur di kala matahari terbit di pagi hari akan membantu tubuh melepas hormon endorfin yang bisa meningkatkan suasana hati menjadi lebih nyaman. Bepergian sejenak keluar rumah adalah cara yang ampuh untuk mencegah cabin fever. Tentu harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Inilah tempat di mana kami melakukan refreshing di masa pandemi ini. Tempat ini cukup hijau dengan banyak pohon rindang dan sejuk. Di seberang kami terlihat gedung tinggi yang unik bentuknya, yaitu Binus University, di mana saat ini sepi karena proses belajar dilakukan secara online, termasuk tempat yang kami tempati juga masih sepi karena mahasiswa pulang ke kampung halaman atau di rumah masing-masing belajar secara online. Di depan kami tinggal terdapat tower yang lain dan kolam renang, di mana masih terlihat ada beberapa anak yang sedang berlibur, sedang bermain air. Juga tersedia tempat untuk berolahraga dengan alat-alat yang disediakan. Biasanya kolam renang ini penuh dengan orang-orang yang sedang berenang. Namun karena masa pandemi ini, banyak mahasiswa yang pulang ke kampung halamannya. Ada juga tower yang sedang dalam proses pembangunan. Saat ini saya sedang menikmati suasana pagi yang tenang. Sekarang kami bersiap-siap melakukan perjalanan ke tempat-tempat rutin dan favorit kami selama refreshing ini. Kami memilih untuk berjalan kaki kurang lebih 40 menit menuju tempat di mana kami bisa membeli keperluan makan sehari-hari dan tempat-tempat favorit yang cukup sering kami kunjungi di masa pandemi ataupun sebelum masa pandemi. Dengan berjalan kaki kami bisa mengeluarkan keringat sekaligus menikmati hangatnya sinar matahari pagi dan olahraga pagi. Dengan berjalan kaki kami bisa menikmati segarnya udara luar, suasana alami di luar, menikmati tanaman di sekitar kami. Inilah salah satu tempat kami biasa membeli makanan jika malas keluar, dan mereka bisa mengantar pesanan ke tempat kami tinggal. Kami sudah tiba di gerbang keluar dari apartemen tempat kami tinggal, dan kami mulai melakukan perjalanan keluar di pagi hari ini. Di sebelah apartemen kami tinggal ada tempat di mana kami bisa membeli roti bakar yang buka di malam hari. Rupanya sudah cukup banyak mobil-mobil dan motor yang berlalu lalang di pagi hari ini. Di depan kami tinggal dan di sebelah Binus University juga terdapat satu tower apartemen. Masih cukup banyak dan luas tanah yang kosong atau belum ada bangunan di atasnya. Namun di sekitarnya sudah banyak terdapat bangunan yang baru, entah itu bentuk klaster perumahan dan low-rise apartment.
Pagi ini cukup cerah dan matahari bersinar dengan terang dan terasa hangat dan badan terasa segar. Inilah kedai roti bakar yang buka di sore hari dan malam hari. Masih cukup banyak dan luas tanah yang kosong atau belum ada bangunan di atasnya. Namun ada juga beberapa bangunan yang baru yang sedang dibangun. Ada beberapa klaster perumahan yang baru yang sedang dibangun. Dan juga ada beberapa ruko yang baru yang sedang dalam proses pembangunan. Namun masih cukup banyak dan luas tanah yang kosong atau yang belum ada bangunan di atasnya. Cuaca sangat cerah hari ini. Matahari bersinar dengan terang dan langit tampak bersih. Bunyinya seperti orang menjual roti, tapi tampaknya bukan roti yang dia jual. Di sini sedang dibangun low-rise apartments. It's 70% open space. Tempat ini cocok bagi keluarga muda dan kelompok milenial. Di sini ada lajur khusus untuk berjalan kaki. Tampak pula banyak lahan yang masih kosong dan beberapa bangunan yang sedang dalam proses pembangunan. Sebentar lagi kami akan berbelok ke kanan dan menyusuri jalan yang akan kami tempuh selama kurang lebih 20 menit. Itulah jalan di belakang kami yang sudah kami lewati. Kami berbelok ke kanan dan sekarang kami memasuki zona hijau, di mana kami bisa berjalan di bawah pohon-pohon yang rindang. Sangat sejuk dan sekali-sekali sinar matahari menyapa menerobos masuk di antara dedaunan. Di sini terdapat lajur khusus untuk pejalan kaki dan juga kita akan melewati beberapa klaster perumahan. Rupanya ada pagar yang roboh. Jalan di sini cukup lenggang, tidak terlalu banyak kendaraan berlalu lalang. Bis khusus yang cukup unik untuk perumahan ini. Jalan ini cukup panjang dan kami melewatinya selama kurang lebih 20 menit. Tapi karena banyak pohon yang rindang, maka kami dapat melewati jalan ini dengan nyaman. Kami berjalan kaki melewati beberapa klaster perumahan yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri kami. Di tiap klaster perumahan cukup banyak taman dan zona hijau. Tampaknya cukup nyaman tinggal di sini. Rupanya ada mobil yang mogok di tengah jalan. Ada beberapa klaster di sepanjang jalan ini. Baik itu klaster yang baru maupun klaster yang sudah lama dibangun. Kami sudah hampir sampai di tempat tujuan.
Ada lajur khusus untuk pejalan kaki dan kami melewatinya untuk boleh bisa sampai di tempat tujuan kami. Akhirnya kami sampai di tempat tujuan dan menuju ke rumah makan favorit kami untuk membeli makanan buat makan siang dan makan malam nanti. Inilah salah satu rumah makan favorit kami. Sesuai dengan selera dan dengan harga yang terjangkau. Makanan kami bawa pulang, take away. Jalan sudah mulai ramai dan matahari sudah cukup terik. Sebelah kanan kami terdapat satu pasar modern yang cukup lengkap dan dikenal dengan nama Pasar 8. Ada beberapa rumah makan di sekitar ini yang merupakan rumah makan favorit kami. Sebentar lagi kami akan menyeberang menuju Mall Living World. Adalah salah satu mall yang menjadi mall favorit kami. Ini adalah tempat khusus buat makan, entah itu makan pagi, siang, ataupun malam. Di seberang terlihat Mall Living World, mall yang kami tuju. Tampaknya masih terlihat sepi, karena memang jam bukanya adalah jam 11 dan saat kami datang belum jam 11. Jadi kami harus menunggu beberapa saat menunggu jam bukanya. Tampak beberapa petugas kebersihan sedang menjalankan tugasnya. Tampak beberapa pengunjung sedang siap menunggu jam buka. Tiba saatnya kami boleh masuk ke dalam mall tersebut. Ada beberapa tempat yang sudah menyiapkan diri untuk beroperasi, tetapi ada banyak juga beberapa tempat yang masih belum siap. Karena memang masih pagi hari dan juga bukan hari libur serta adanya masa pandemi. Masih terlihat sepi dan belum banyak pengunjung yang datang. Karena baru buka dan masih pagi hari, maka banyak toko dan tempat makanan yang masih belum siap untuk beroperasi. Hanya 1-2 orang pengunjung yang baru datang. Yang baru datang adalah para pegawai toko maupun pegawai restoran.
Inilah tempat tujuan kami di pagi hari ini. Ini adalah salah satu kafe favorit kami yang sudah buka di pagi hari. Ini adalah sarapan pagi kami. Kami sudah tiba kembali di apartemen tempat kami melakukan refreshing. Lihatlah betapa sepinya tempat ini, tiada penghuni di masa pandemi ini. Ini adalah salah satu mall yang dekat dengan apartemen tempat kami tinggal selama refreshing ini. Kami sering berkunjung ke sini untuk menikmati kopi di sore hari. Dan ini adalah salah satu mall di Jakarta Barat, mana kami juga sering kali mengunjungi tempat ini. Tempat ini cukup nyaman untuk melepaskan kepenatan. Juga cukup bagus untuk berfotoria. Demikian perjalanan refreshing kami di masa pandemi. Sampai jumpa di lain perjalanan dan peristiwa. Mari kita jaga kesehatan kita di masa pandemi ini. Bangkit, bergerak aktif dan sehat. Tebarkan cinta, kebaikan dan kemurahan. Tetap semangat Indonesia, tetap semangat teman-teman semua. Refreshing di masa pandemi, cabin fever teratasi. Please subscribe, like, and share, dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan video yang lain. See you in the next video. Thank you.